Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Wilimuli dengan NIM 202334028. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah kriminologi. Nah, judul yang saya angkat yaitu adalah perubahan hukum dalam menyelesaikan konflik kewenangan penegakan hukum di Laut Indonesia. Nah, yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah menceritakan bagaimana hukum itu berubah, dan yang kedua yaitu bagaimana menyelesaikan hukum tumpang tindih di laut. Nah, pada pembahasan pertama yaitu bagaimana hukum itu berubah. Jurnal pertama menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak pernah bersifat tetap, melainkan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena masyarakat sebagai tempat hidup. Hukum juga selalu mengalami perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga perkembangan teknologi. Penulis mengemukakan bahwa hukum merupakan dependen variabel, yaitu sesuatu yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Ketika masyarakat berubah, maka hukum harus ikut berubah agar tetap mampu menjawab kebutuhan zaman. Sebaliknya, hukum tidak mampu menyesuaikan diri akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Adapun perubahan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama, perubahan sosial masyarakat, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi, yang berikut perubahan budaya, politik, ekonomi, dan munculnya kebutuhan baru dalam masyarakat. Adapun inti perubahan hukum yang menegaskan bahwa hukum lahir dari kebutuhan masyarakat, dan berikut masyarakat berkembang sehingga hukum juga berkembang. Hukum harus mampu menciptakan keadilan sesuai kondisi zaman. Perubahan hukum merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu bagaimana penyelesaian hukum tumpang tindih di laut. Nah, berdasarkan jurnal kedua menjelaskan bahwa salah satu akibat belum optimalnya perubahan hukum adalah munculnya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di Laut Indonesia. Saat ini terdapat banyak lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, antara lain yaitu Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bakalama, Penyidik Perikanan, Bea Cukai, Kejaksaan, Satgas Illegal Fishing. Nah, karena masing-masing memperoleh kewenangan dari undang-undang yang berbeda, sering terjadi keberuntungan ketika menangani perkara yang sama. Dan yang berikut yaitu penyebab terjadinya tumpang tindih. Menurut jurnal tersebut, penyebab utama ialah yang pertama yaitu terlalu banyak peraturan. Lebih dari 10 undang-undang mengatur penegakan hukum di laut sehingga sering bertambah. Yang berikut, banyak lembaga memiliki kewenangan yang sama. Satu objek penegakan hukum dapat ditangani oleh lebih dari satu institut sehingga memicu konflik kewenangan. Dan yang berikut, perbedaan dasar hukum. Setiap instansi menggunakan dasar hukum yang berbeda sehingga masing-masing merasa paling berwenang. Dan yang selanjutnya, penyelesaian yang ditawarkan. Penulis menawarkan solusi berupa pembentukan Lex Omnibus Kelautan. Lex Omnibus yang dimaksudkan sebagai satu sistem hukum terpadu yang mengintegrasikan seluruh aturan penegakan hukum di laut sehingga tidak lagi tersebar dalam banyak undang-undang. Di dalam Lex Omnibus terdapat dua unsur utama. Yang pertama yaitu Codex Omnibus, yaitu penyatuan seluruh aturan mengenai penegakan hukum laut ke dalam satu regulasi yang sistematis dan komprehensif. Yang kedua, paradigma baru. Penegakan hukum harus dilakukan melalui koordinasi seluruh lembaga sehingga tidak terjadi konflik kewenangan dan tercipta paradigma kolektif dan dalam penyelesaian perkara. Nah, yang terakhir yaitu pandangan pribadi dari kedua jurnal. Nah, menurut saya, kedua jurnal memiliki keterkaitan yang kuat karena membahas hukum sebagai suatu sistem yang dinamis. Kedua jurnal pertama berhasil menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipertahankan dalam bentuk yang statis,
sebab perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi menuntut hukum untuk terus menyesuaikan diri agar tetap memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Gagasan bahwa hukum selalu berkembang menjadi landasan teoritis yang penting dalam memahami pembentukan maupun perubahan hukum. Sementara itu, jurnal kedua memberikan gambaran yang lebih praktis mengenai dampak apabila pembaruan hukum belum dilakukan secara menyeluruh. Banyak peraturan dan lembaga memiliki kewenangan serupa dalam penegakan hukum di laut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan konflik norma. Solusi yang ditawarkan melalui konsep Lex Omnibus Kelautan merupakan gagasan yang menarik karena berupaya menyatukan berbagai regulasi ke dalam satu sistem hukum yang lebih terpadu, sekaligus membangun koordinasi antar lembaga penegak hukum. Namun demikian, keberhasilan konsep tersebut tidak hanya bergantung pada pembentukan satu undang-undang baru, tetapi juga memerlukan keharmonisan kebijakan, pembagian kewenangan yang jelas, komitmen politik, serta peningkatan koordinasi antar instansi. Tanpa implementasi yang konsisten, penyatuan regulasi saja belum tentu mampu kehilangan konflik kewenangan di lapangan. Secara keseluruhan, kedua jurnal memberikan kontribusi yang saling melengkapi. Jurnal pertama memberikan dasar filosofis mengenai pentingnya perubahan hukum, sedangkan jurnal kedua menunjukkan bagaimana prinsip perubahan hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Kombinasi keduanya memperlihatkan bahwa pembaruan hukum harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sekaligus dirancang agar mampu memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan Indonesia. Terima kasih.